Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya senantiasa cinta kasih Tuhan boleh tetap kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan hati bersyukurlah, maka kita akan bisa menikmati perjalanan hidup untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari, saat ini kita akan memulai untuk persekutuan kita dalam agenda Ngopeni Iman edisi Rabu 10 Maret tahun 2021. Kita siapkan hati kita. Kita hening sejenak di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Urapi hati dan akal budi kami, supaya dengan hikmat Tuhan kami bisa mengerti dan menerima kebenaran sabda Tuhan, yang meneduhkan hati kami, yang menopang dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini adalah Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya percaya bahwa bagian ini adalah bagian yang tidak asing bagi kita semuanya. Ya. Saya berharap ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 atau secara keseluruhan perikop ini bisa Bapak Ibu sekalian baca secara pribadi. Dan saya hanya akan membacakan pada ayatnya yang ke-10 yang menjadi nats bagi perenungan kita saat ini. Demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan sederhana yang tidak jarang diajukan kepada setiap kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik? Bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar ajakan, tetapi sebuah panggilan yang sangat tegas. Kita harus berbuat baik. Pertanyaannya sangat sederhana, bukan? Barangkali sebagian di antara kita tidak akan kesulitan untuk menyebutkan berbagai macam alasan kenapa saya dengan senang hati melakukan sebuah kebaikan.
Tetapi tentu pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ketika kita sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan secara pribadi. Ketika kita sedang berjuang dengan diri kita sendiri. Saya masih belum tuntas, saya masih belum selesai. Buat apa saya harus memperhatikan mereka? Mereka yang mengalami musibah itu, mereka berada di belahan yang sangat jauh. Buat apa saya harus bersusah-susah melakukan kebaikan itu? Bahkan ketika Felix, Sena gitu ya, kita sedang belajar untuk melakukan sebuah kebaikan, tidak jarang mereka pun seperti nada protes gitu. Kenapa kita harus melakukan yang baik? Kenapa kita harus menolong itu? Kenapa kita harus membantu itu? Pertanyaan si kecil yang sederhana itu kadang menyita waktu untuk kembali saya memikirkan dan saya merenungkannya. Ditambah lagi kalau misalnya apa yang kita dapatkan atau apa yang kita raih dari sebuah kebajikan yang kita bagikan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin sekedar kok tidak dapat ucapan terima kasih ya. Bahkan mungkin justru diputar balikkan kebaikan menjadi bumerang gitu ya. Kebaikan menjadi sebuah titik pijak, menghadirkan sebuah fitnah yang sangat keji. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mencoba untuk merenungkan kembali sebuah panggilan kita menghidupi sebuah kebaikan. Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Efesus, di dalam ayatnya yang ke-10 tadi, di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada sebuah panggilan begitu ya, yang sangat tegas diungkapkan di sini. Yang pertama di situ dikatakan kita dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Itu adalah ajakan, itu adalah panggilan yang dilakukan oleh Kristus yang ditegaskan bagi kita. Bahkan bukan hanya sekedar melakukan kebaikan atau pekerjaan baik, menghidupi. Kalau menghidupi berarti berusaha untuk dengan konsisten melakukannya. Menghidupi berarti dengan konsisten terus menularkannya bagi yang lain. Ya, ini memang sebuah panggilan dan penegasan yang dilakukan oleh oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi barangkali pertanyaannya tetap sama, gitu ya. Meskipun ini panggilan Paulus, ini ajakan Paulus, tapi pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kenapa kita harus hidup di dalamnya? Ya, yang pertama ternyata alasannya dikatakan di sana, karena kita ini adalah buatan Allah. Hal ini mengingatkan kita terhadap sabda Tuhan, terhadap firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-26. Ketika di sana kita akan menemukan sebuah ungkapan yang sangat lugas, yang sangat jelas. Ketika di sana diungkapkan begitu ya, maka baiklah kita menjadikan manusia seturut dengan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ini adalah buatan Allah, karena kita ini dijadikan dengan segala rencana baik, untuk kemudian kita memiliki modal dan bekal yang baik, segambar dan serupa dengan Allah. Hakikat dan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, itu sama dengan Allah, yaitu kebaikan dan kebajikan. Iya kan? Bukankah ini adalah sebuah modal yang baik? Orang mengatakan buah itu tidak akan buah jatuh, tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, kalau kita diciptakan oleh Allah, ya sudah seyogianya, ya sudah semestinya kita melakukan sebuah kebaikan seperti apa yang telah Allah rencanakan. Bahkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, pasalnya yang ke-8 ayat 6, di sana dikatakan, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Iya, segambar dan serupa dengan Allah, diciptakan hampir sama seperti Allah, bahkan bermahkotakan apa? Kemuliaan dan kehormatan.
Betapa ini menjadi sebuah modal yang luar biasa. Pada hakikatnya kita ini baik, berasal dari Yang Maha Baik, dan kita ini diciptakan dalam kondisi yang baik. Bekal yang indah. Masalahnya memang kemudian adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia mulai terjebak, memberontak kepada Allah, ingin menggantikan Allah, atau ingin menjadi Allah. Ketika manusia kemudian terbelenggu oleh nafsu keserakahannya, terbelenggu oleh nafsu keegoisannya sendiri, lalu terjebak dalam berbagai macam model kejahatan-kejahatan, meskipun berbalut sebuah kebaikan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya prosesnya tidak hanya terhenti di situ. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, apapun penyebabnya, apapun godaan yang mengantarkannya ke sana, tetapi toh Allah tidak tinggal diam. Karena dalam bagian berikutnya dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Allah yang tidak tinggal diam itu, di dalam narasi ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, Allah yang tidak tinggal diam itu, Ia mengutus anaknya. Ia memberikan Kristus sebagai sang penebus, yang kemudian menciptakan kita sebagai pribadi-pribadi yang ditebus, sebagai pribadi yang diampuni, sebagai ciptaan yang baru. Memang dahulu kita hidup di dalam dosa, dahulu kita terbelenggu dan menghidupi celah itu. Tetapi karena Kristus yang dengan cinta kasih-Nya, masa lalu yang kelam itu dihapuskan, masa lalu yang kelam itu ditinggalkan. Mulai memasuki sebuah babak yang baru, diciptakan dalam Kristus, dibangkitkan bersama dengan kebangkitannya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang lemah, kita yang berdosa saja, Ia mau mengorbankan diri, Ia mau menciptakan kita menjadi pribadi yang baru. Bukankah ini adalah sebuah wujud cinta kasih yang baik, cinta kasih yang sempurna, yang layak untuk kita syukuri? Maka dengan dua bekal tadi, kita yang diciptakan, atau karena kita ini adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bagi saya dua hal ini adalah alasan yang cukup. Bagi kita semua mestinya dua hal ini menjadi alasan yang cukup untuk kita melakukan sebuah kebaikan. Tidak peduli apakah nanti kita akan mendapatkan imbalannya. Tidak peduli apakah nanti kita akan mendapatkan respon yang sesuai dengan harapan, yang sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting adalah kita sudah menemukan pijakan dan alasan yang kuat untuk terus melakukan sebuah kebaikan. Hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Bersama dengan Gerakan Kemanusiaan Indonesia, Bamak Kabupaten Bojonegoro, seluruh anak-anak Tuhan yang ada dalam lingkup Bamak, kita mencoba untuk menemukan perwujudan dari perbuatan baik dan menghidupi kebaikan itu. Dalam situasi yang tidak berlebihan, bahkan mungkin jauh dari kata cukup, ada hati yang terus peduli, yang mau menyatakan semangat kebaikan itu, berbagi dengan rekan-rekan yang ada di Kecamatan Gondang yang sedang mengalami musibah banjir bandang. Semoga semua ini menjadi perwujudan cinta kasih yang baik, yang bisa meringankan saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di dalam derita dan sedang berjuang untuk bangkit kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari temukan kebaikan. Mari wujud nyatakan kebajikan itu di dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Karena Tuhan Allah yang sudah menjadikan kita baik. Karena Kristus Yesus yang sudah menciptakan kita dengan cinta kasih-Nya menjadi pribadi yang baru, yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Bapa untuk sebuah kesempatan kami merenungkan sabda-Mu. Bersyukur ketika kami boleh kembali menemukan pijakan yang kuat. Kenapa kami harus melakukan sebuah perbuatan baik, bahkan kami hidup di dalamnya. Bukan supaya kami mendapatkan pujian, bukan supaya kami mendapatkan kehormatan, tetapi supaya kami tetap mampu melakukan sebuah kebajikan sebagai sebuah ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Supaya kami tetap mampu menghidupi komitmen kami itu di tengah-tengah mungkin celaan, mungkin penolakan, mungkin respon-respon yang tidak baik. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan,
kami tetap mau dengan sungguh-sungguh menghidupi kebaikan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.